Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan. Untuk yang pertama yaitu pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu mengenai pengertian subjek pajak sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum terbagi, yang keempat bentuk usaha tetap. Untuk penjelasan, orang pribadi sendiri merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal atau menetap di Indonesia. Yang kedua, badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersial dan badan di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Untuk yang ketiga, warisan yang belum dibagi merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian. Wajiban perpajakan bagi ahli waris atau pewaris dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut hingga berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan. Untuk yang keempat, bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan, kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia. Dasar hukum subjek pajak antara lain, yang pertama, pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, PER 43/PJ/2011 ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, klasifikasi subjek pajak. Klasifikasi subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia. Untuk yang kedua, subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Yang bukan termasuk subjek pajak terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia atau dari luar negeri. Sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif pajak umum. Sementara itu,
subjek luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan alias tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilai yang terkandung. Subjek perpajakan dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan yang berguna sebagai sarana untuk menetapkan besar pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak tertentu. Sementara itu, bagi subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan karena kewajiban perpajakannya telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.